Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cerita Si Imon. Dan untuk kisah yang akan dibawakan hari ini merupakan sebuah kisah fiktif belaka yang ditulis oleh rekanku saat masih berada di jenjang perkuliahan. Cerita dimulai dari seorang gadis bernama Nia, bercerita tentang kisah hidupnya yang memiliki pengalaman horor. Dan cerita ini terjadi kurang lebih 10 tahun yang lalu. Saat itu, keluarga Nia berbisnis besi tua yang keuntungannya sangat besar pada saat itu. Ia membuat rumah di desa seberang dan meninggalkan kampung halamannya. Akan tetapi, pada saat itu musim pencurian sangat marak di desanya. Beberapa rumah warga sudah mengalami kemalingan, baik itu benda berharganya berupa barang elektronik, perhiasan maupun uang. Karena ayah Nia ini sangat khawatir mengenai kejadian itu, jadi ayahnya seketika bingung. Karena banyak ada barang yang berharga di rumahnya, jadi ayah Nia ini sempat membicarakan hal tersebut kepada kakek buyut Nia atau kakek dari ayahnya bersama ibunya dan juga keluarga lainnya di kampung halaman rumah Nia. Seusai mengobrol, kakek buyutnya memberikan sebuah petunjuk, yakni memasang kodam penjaga di rumahnya. Akan tetapi, saat itu ayah Nia menolak karena sepengetahuan dia, bila kita memasang kodam penjaga, maka bisa berefek balik ke kita dan dapat mengancam semua keluarga, ulas ayah Nia. Akan tetapi, kakek buyutnya menerangkan bahwa kodam ini tidak akan mengganggu yang menghuni rumah tersebut dan akan memberikan efek jera terhadap siapa yang melakukan hal keji dan buruk saat berkunjung ke rumahnya. Maka dari itu, rumah Nia ini dipasang kodam berupa pocong. Sosok itu sudah diperintahkan untuk menjaga rumah Nia dengan menggunakan mantra yang dilantunkan oleh kakek buyutnya. Karena dahulunya kakek buyut Nia ini merupakan seorang yang mampu mengendalikan musuhnya menggunakan ilmu sihir, serta bisa menebak dengan ilmu gaibnya. Karena kakek buyut Nia ini orangnya kuno dan masih percaya dengan hal gaib. Kemudian kakeknya juga sudah sangat tua dan hanya menunggu waktu saja. 3 minggu berlalu saat sepupu Nia ini berkunjung ke rumahnya yang berada di desa seberang. Seketika sepupunya masuk ke dalam rumah, ia kaget dengan adanya sosok putih yang berada di sebelah jendela rumah Nia. Lalu ia pun menanyakan perihal apa yang ia lihat ke hadapan ibu Nia. Akan tetapi ibunya tersebut mengatakan bahwa itu hanya sebuah karung yang ditumpuk. Dan ketika sepupu Nia ini merasa agak aneh, jadi dia dengan sengaja mengajak keluarga Nia untuk menginap di rumahnya yang berada di kota. Karena sepupu Nia ini tinggal sendirian, jadi ia ingin ditemani keluarga Nia. Mendengarkan hal itu, ibu Nia bertanya ke ayah Nia, apakah dia setuju bila mereka sementara waktu tinggal di rumah sepupunya. Karena ibu Nia ini takut terjadi apa-apa terhadap sepupunya yang dianggap keponakan. Bukan karena itu saja, pada saat itu merupakan musim pencurian yang sangat marak. Jadi ayah Nia yang sudah merasa aman karena memasang kodam penjaga di rumahnya setuju dengan ajakan istrinya. Lalu mereka pun langsung ke rumah sepupu Nia. Setelah 2 hari mereka menginap di rumah sepupu Nia, mereka pun pulang. Dan saat sampai di rumah, di sana sudah sangat ramai dengan adanya warga dan juga Pak RT. Lalu karena ayah Nia ini kaget, kemudian ia menanyakan bahwa mengapa ada keramaian di depan rumahnya. Lalu Pak RT pun memberitahu bahwasanya barusan ada maling yang mau masuk ke rumahnya Nia. Akan tetapi anehnya maling tersebut loncat dan jatuh di depan rumah Nia. Sepertinya maling tersebut ingin masuk mulai dari pagar depan rumahnya. Akan tetapi itu gagal dilakukannya, hingga ia berteriak dan terjatuh sambil berlari. Akan tetapi para warga sudah menangkap maling itu dan membawanya ke kantor polisi terdekat. Namun saat diinterogasi, menurut pengakuan maling itu, ia mengaku bahwa di rumah Nia ada sosok pocong yang berada di depan pintu rumahnya. Maka dari itu, ia tidak sadarkan diri untuk loncat kembali ke jalan dan terjatuh
Lalu kekuatan makhluk tersebut sangat keras mempengaruhi daya pikir maling itu. Pak RT heran mengapa maling itu bisa berlari sambil berteriak bahwa ada pocong di rumahnya Nia, hingga ia ditangkap oleh warga. Lalu ayah Nia tidak memberitahu tentang perihal pocong penjaga rumahnya kepada siapapun, karena itu merupakan rahasia keluarganya. Dan tanggapan ayah Nia terhadap maling tersebut itu mungkin hanya halusinasinya saja, dan juga kebetulan. Dan ayah Nia juga memberi tanggapan terhadap Pak RT mengenai maling yang masuk ke rumahnya, yang katanya melihat sosok pocong. Lalu ia menegaskan bahwa tidak ada pocong di rumah sini. Lalu dia menegaskan bahwa tidak ada pocong di rumah tersebut, bahwa tidak ada pocong di rumah ini. Mungkin itu hanya halusinasi dari maling tersebut, atau kebetulan saja. Selain kisah itu, ada juga kisah yang lucu. Selang beberapa 3 hari, adik ayah Nia ini datang ke rumah Nia. Karena adik dari ayah Nia ini tinggal di Bali, jadi ia ingin ke rumah Nia tanpa ada kabar. Karena saat itu merupakan ulang tahun ayah Nia. Jadi ceritanya ia ke sana tanpa ada kabar agar menjadi kejutan. Namun apa daya, baru sampai di depan rumah ia pun berteriak karena ia melihat sosok pocong yang mencegatnya di depan gerbang. Jadi ia pun dibuat ketakutan dan histeris akan hal itu. Kemudian keluarga Nia pun memeriksa keluar rumah bahwa itu adalah saudara dari ayahnya. Kemudian mereka pun mengajaknya masuk ke dalam rumah. Akan tetapi saudaranya tidak mau, dan ia merasa tidak sadar setelah melihat ada sosok pocong di depan rumah Nia, hingga ia dilarikan ke rumah sakit karena ia tidak sadarkan diri. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita pada video kali ini, dan nantikan video berikutnya. Agar kalian tidak ketinggalan, kalian bisa mensubscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu tentang video-video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.